Prof, mungkin pertama-tama kita ingin meminta konfirmasi dari Prof sendiri terkait dengan berita soal adanya pemisahan harta antara Pak Harvey dan Pak Bu Sandra Dewi. Terkait itu apakah pemberitaan itu benar atau seperti apa, Prof? Bisa dijelaskan? Jadi gini ya, perlu saya sampaikan bahwa benar ada perjanjian akta perjanjian kawin nomor 1176 tertanggal 12 Oktober tahun 2016 yang dibuat antara Pak HM dan Bu SD. Jadi akta tersebut dibuat sebelum keduanya melangsungkan perkawinan. Perkawinan beliau dilakukan pada tanggal 8 November tahun 2016. Jadi sebelum beliau menikah, beliau berdua sudah membuat akta perjanjian kawin istilahnya. Artinya memang benar bahwa akta perjanjian pernikahan ini bukan terjadi setelah adanya kasus ini. Bukan. Jadi kasus ini kan terjadi sebenarnya kalau dengan PT RBT itu di 2018 ya, perjanjian. Jadi nggak ada kaitan dengan perkawinan antara Bu Sandra dengan Pak Harvey, nggak ada. Dengan kasus ini nggak ada. Untuk perkembangan dari kasus Pak Harvey sendiri sejauh ini sudah sampai mana, Pak? Apa bisa dijelaskan? Masih dalam proses penyidikan. Penyidikan. Ya, kalau soal proses penyidikan tanyakan ke Kejagung aja ya. Kita nggak bisa masuk ke ranah sana. Oke, terkait dengan beberapa fasilitas mewah yang sudah disita oleh Kejagung, seperti tadi adanya 3 mobil mewah lagi yang disita sama pihak Kejagung, tanggapan Prof sendiri seperti apa? Memang benar, dari ada 7 kalau saya nggak salah, sudah ada 7 kendaraan yang disita dari Pak HM. Terakhir ada 7 totalnya, terakhir 3 unit, 2 unit Ferrari dan 1 unit Mercedes. Total ada 7 mobil ya. Iya. Sementara itu yang lain-lainnya kan bisa tanyakan, sudah bisa baca di medsosnya, di media-media ya. Kalau dirupiahkan aset yang sudah disita dari pihak Kejagung ini, Saya nggak tahu, saya nggak bisa nilai, saya nggak lihat, nggak bisa nilai. oke. Nah, Prof, terkait dengan ini, Prof, apakah nanti juga akan ada penyelidikan terkait dengan pesawat jet dari Pak Harvey ini sendiri yang akan disita atau seperti apa? Nggak ada, itu kan sudah dikonfirmasi oleh Kejagung ya. Kalau soal itu tanyakan ke penyidik deh, ya. Nggak ada itu, pesawat itu nggak ada. Selain dari 7 mobil ini, apakah nanti akan ada pemeriksaan lanjutan yang mungkin akan diduga lagi akan ada penyitaan lagi atau seperti apa? Itu wilayah penyidik, bukan wilayah kami. Ya, tanya ke penyidik. Terkait dengan pisah harta antara Pak Harvey dan Bu Sandra Dewi, artinya akan ada pemeriksaan juga dong untuk barang-barang atau aset-aset milik Bu Sandra ini. Kedepannya akan seperti apa tuh? Pastinya penyidik akan periksa apakah ini terkait dengan, kan sudah dikatakan oleh Kejagung ya, penyidik bahwasanya akan diperiksa, diteliti. Saya kira penyidik akan bekerja dengan hati-hati dan profesional ya. Kalau itu memang terkait dengan apa yang patut diduga, jadi kita harus kedepankan asas praduga tak bersalah ya. Jadi ini nggak ada, ini hanya dugaan. Jadi ini belum terjadi, tidak ada. Ini hanya dugaan. Jadi kalau memang ternyata ada barang-barang milik Ibu SD yang diduga itu dibelikan oleh Pak HM, mungkin ya bisa saja. Tapi selama ini kan kita ketahui bersama bahwa Ibu SD pun kan punya usaha sendiri. Dari sebelum pernikahan beliau sudah dikenal sebagai seorang artis dan sudah mempunyai bisnis tersendiri. Makanya sebelum beliau menikah, beliau sudah pisahkan itu. Soal aset-aset Bu Sandra Dewi, salah satunya rumah di Australia itu katanya juga akan ikut diperiksa dan mungkin akan. Saya belum mendengar itu. Saya belum tahu, saya belum dengar. Tanya ke penyidik aja. Ya. Prof, kita konfirmasi nih terkait dengan pemberitaan katanya Bu Sandra Dewi juga sendiri mungkin akan dimiskinkan karena beberapa aset itu juga terkait dengan kasus yang kemarin menimpa Pak Harvey, itu seperti apa, Prof? Nggak ada. Sampai saat ini belum ada. Penyidik masih bekerja ya. Kita tunggu aja lihat hasil kerja penyidik ya. Kita harus percaya ke penyidik, bahwasanya penyidik akan bekerja secara profesional. Ya. Mungkin Ya. keadaan dari Bu Sandra sendiri seperti apa nih, Prof, kalau bisa dijelaskan? Bu Sandra baik-baik aja. Kesehatannya atau Kesehatan memang agak terganggu karena beliau kan habis sakit ya. Sedikit aja habis sakit. Jadi beliau juga agak sakit. tapi kalau untuk dukungan dan
dukungan Bu Sandra sendiri terhadap suaminya? Oh, sangat mendukung. Beliaulah pendukung pertama yang memberikan spirit kepada Pak HM. Mungkin, Sangat mendukung. mungkin ada pesan-pesan dari Bu Sandra ya, karena kita tahu sendiri bahwa Bu Sandra juga nggak mau untuk mengekspos diri ke media. Mungkin ada pesan-pesan khusus nggak yang diberikan kepada kuasa hukumnya Pak Harfi ini? Tidak ada, cuman kasihan kenapa ya? Karena kan ini kan kita tahu sendiri lah, medsos ini kan terlalu keji kadang-kadang ya. Jadi bahkan anaknya pun dibully. Makanya beliau sampai udahlah, daripada anak saya nggak tahu apa-apa jadi korban, udahlah saya hilang dulu dah, dari tutup IG-nya. Makanya kita harus selalu mengkedepankan itu asas praduga tak bersalah, ya. Nggak boleh kita menjustis seseorang langsung bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ya kan? Jadi kita tunggulah, sebaiknya teman-teman rekan-rekan semua wartawan, saya sampaikan ayo kita tunggu dulu hasil di persidangan, ya. Nanti kita lihatlah bagaimana di persidangan nanti. Untuk apa kita siarkan juga berita-berita yang artinya toh juga nanti tidak sesuai dengan apa yang ada di fakta persidangan nanti. Kita tunggu aja sebetulnya. Yang terakhir, Prof, pesan yang Prof sampaikan sendiri terkait dengan permasalahan ini untuk masyarakat seperti apa? Bagaimana? Mungkin pesan yang Prof sampaikan untuk permasalahan ini seperti apa kepada masyarakat luas tentunya. Ya, saya pikir ginilah kepada masyarakat, kita tetap harus menganut asas praduga tak bersalah, ya. Bagaimana hukum ini bisa berkeadilan atau bagaimana hukum ini bisa berjalan dengan baik kalau orang yang belum diputus oleh pengadilan sudah kita menjustis bahwa orang itu bersalah. Jadi sebenarnya rekan-rekan ya wartawan, hukum itu harus bagus, bisa baik kalau teman-teman wartawan bisa pun memberitakan hal yang positif. Jadi tolong diberitakan aja hal-hal yang positif. Jangan yang bisa menyinggung sampai ke perasaan seseorang gitu loh. Ya. Nanti kita tunggulah kalau seseorang itu sudah diputus, sudah berkekuatan hukum tetap, ya. Sudah tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan, silahkan. Hak asasinya pun terganggu ya sudah risiko. Tetapi kalau belum ada putusan asas praduga tak bersalah, kita harus kedepankan. Pak Harfi kan sampai saat ini juga kan merasa tidak tahu apa yang dituduhkan gitu loh. Ya. Jadi nggak usah kita saling adu antara penyidik dan lawyer, jangan, ya. Karena penyidik penegak hukum, lawyer pun penegak hukum. Lawyer dengan penyidik sama-sama harus menegakkan hukum, ya. Udah. Jadi nanti putusan pengadilan lah nanti yang bisa menentukan apakah seorang terdakwa itu bersalah atau tidak. Saya kira cukup dah, ya. Oke.